Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Wijaya. Di sini kami dari perwakilan dari kelompok terakhir, kelompok 6, yang berisi yang beranggotakan Mutiara Rangkas Wadana dan Muhammad Rizky Nurianta. Untuk materi presentasi kami yaitu berjudul dengan Machine to Machine atau M2M. Eh, Nah, Lanjut slide pertama. Machine to Machine ialah merupakan dua mesin berkomunikasi atau saling bertukar data tanpa antar muka atau interaksi manusia. Proses ini mencakup koneksi serial, koneksi power line, atau komunikasi wireless di Internet of Things. Nah, peralihan ke wireless membuat komunikasi M2M menjadi jauh lebih mudah dan memungkinkan lebih banyak aplikasi untuk saling terhubung. Nah, M2M dapat mencakup instrumentasi industri yang terdiri dari perangkat seperti sensor atau meter untuk menangkap suatu peristiwa seperti suhu, tingkat persediaan, dan lain-lain yang disampaikan melalui jaringan nirkabel, kabel atau hybrid ke aplikasi program software yang menerjemahkan peristiwa yang ditangkap tersebut menjadi informasi yang bermakna, misalnya item-item yang harus diisi kembali. Next. Nah, M2M itu M2M aplikasi. Nah, macam-macam M2M dari aplikasi pengaplikasiannya yaitu sama mesin-mesin yang bergerak seperti armada, transportasi, GPS tracking. Nah, terdapat apa? Perbaikan otomotif, penyewaan mesin, pengoperasian lift, kompresor udara, tangki bahan bakar dan lain-lain. Di sini juga aplikasi aplikasi pengaplikasian M2M juga dapat bekerja pada mesin-mesin statis seperti alat ukur, meteran parkir dan meteran listrik. Nah, di sini juga dalam aplikasi pengkoneksian yaitu modem remote terminal unit. Next. Nah, di sini M2M fitur. Nah, di sini ada building and infrastructure automation yaitu smart building, smart home, smart office, smart lighting dan smart water. Untuk custom IoT solution yaitu have machinery monitoring system, iPod operation control center, high precision tracking dan end-to-end IoT network monitoring. Nah, ini selanjutnya ada M2M tipe Note. Bisa dilihat, ini ada tabelnya. Mode Note Profile. Di mana itu ada keterangannya jika yang melambangkan O itu membutuhkan, yang X itu tidak membutuhkan, dan yang segitiga itu antara membutuhkan atau tidak membutuhkan, tergantung dengan aplikasinya. Di tabel ini ada tiga tipe note ya, low end, mid end, sama high end. Bisa dilihat sendiri. Next. Nah, yang ada contoh pengaplikasiannya untuk tipe note low end, aplikasi pemantau lingkungan. Aplikasi ini ditempatkan di area yang diinginkan untuk memantau berbagai aspek lingkungan, termasuk suhu, kelembapan,
tes tes. Ya, ada service user dapat memantau lingkungan area, dan M2M service provider mengelola jaringan area M2M untuk pemeliharaan layanan seperti service maintenance ya. Terus M2M area network dibentuk oleh perangkat M2M low end dan node sync. Node sync itu adalah gateway yang menyediakan koneksi antara tipe node low end device dan service platform. Ya, next. Nah, ini ada contoh kedua dari tipe node mid-end. Pada contoh ini pengguna menggunakan smart device atau perangkat pintar untuk menggunakan vending machine yang terdaftar ke M2SP. Penggunaan dapat menemukan lokasi vending machine yang memiliki produk tertentu yang ingin mereka beli dengan mencari informasi produk dan stok yang berkaitan dengan vending machine di sekitarnya. M2M Service Provider mengelola vending machine dengan memantau stok, memberikan informasi produk, dan mengiklankan produk. Di sebelahnya itu ada gambar strukturnya ya, bisa dilihat. Next. Nah, selanjutnya ada M2M Ecosystem. Di ekosistem M2M yang terdiri daripada para stakeholder termasuk yang pertama ada penyedia perangkat, penyedia layanan internet atau ISP, penyedia platform, dan penyedia layanan penyedia layanan dan pengguna layanan. Next. Nah, yang pertama ini ada penyedia perangkat. Penyedia perangkat bertanggung jawab atas perangkat yang menyediakan data mentah atau konten ke penyedia jaringan dan penyedia aplikasi sesuai dengan logika layanan. Yang kedua ini ada penyedia layanan internet atau ISP. ISP ini menyediakan infrastruktur mereka untuk komunikasi perangkat M2M. Yang ketiga ada penyedia platform. Penyedia platform menyediakan kemampuan integrasi dan antarmuka terbuka, serta menyimpan data, pemrosesan data, atau manajemen perangkat. Next. Yang keempat, ini yang terakhir ada penyedia layanan dan penggunaan layanan. Penyediaan layanan atau aplikasi memanfaatkan kemampuan atau sumber daya yang disediakan oleh penyedia jaringan, penyedia perangkat, dan penyedia platform. Untuk menyediakan aplikasi M2M kepada pelanggan, pengguna layanan adalah individu atau perusahaan yang memanfaatkan aplikasi M2M yang disediakan oleh penyedia aplikasi. Ini di sini ada ekosistem M2M dengan platform layanan M2M terbuka ini mendorong pada stakeholder untuk mengembangkan dan mewujudkan layanan inovatif mereka. Next. Nah, selanjutnya ada M2M Service Platform atau M2SP. Ini terdiri dari 4 entitas. Yang pertama itu ada M2M Device Platform, yang kedua User Platform, yang ketiga Application Platform, dan keempat Access Platform. Next. Next. Pertama ini ada Yang pertama ada M2M Device Platform. Device Platform digunakan untuk mengakses objek atau perangkat yang terhubung ke internet di mana saja dan kapan saja. Perangkat M2M ini harus didaftarkan perangkat M2M yang terdaftar membuat database objek. Dari sini manajer, pengguna, dan layanan dapat dengan mudah mengakses informasi dari perangkat M2M. Yang kedua ada M2M User Platform. User Platform mengelola profil pengguna layanan M2M dan menyediakan fungsionalitas seperti pendaftaran pengguna, modifikasi, pengisian daya, dan penyelidikan. User Platform beroperasi dengan Device Platform dan mengatur pembatasan akses pengguna ke perangkat, jaringan objek, atau layanan mereka. Next. Yang ketiga ada M2M Application Platform. Aplikasi platform menyediakan layanan terintegrasi baru berdasarkan kumpulan daya yang dikumpulkan dari perangkat. Dengan menyediakan IP platform terbuka, data yang berbeda dari perangkat yang berbeda dapat digabungkan dan digunakan untuk membuat layanan baru. Pengembangan API terbuka dapat mendaftarkan API terbuka yang dikembangkan oleh aplikasi platform.
sehingga mereka dapat dioperasikan di dalamnya. Platform aplikasi juga mengumpulkan data log pemrosesan kontrol untuk mengelola perangkat dengan bekerja dalam platform perangkat untuk layanan tanpa batas, manajemen koneksi dengan jaringan yang sesuai yang disediakan. Yang keempat ada akses platform. Akses platform menyediakan aplikasi atau lingkungan akses web bagi pengguna. Ini bersifat aplikasi, ini berisi maksudnya, berisi aplikasi atau tautan ke situs web yang menyediakan layanan. Layanan ini sebenarnya disediakan melalui aplikasi platform atau perangkat end-to-end. Untuk smart device aplikasi, platform akses menyediakan fungsi manajemen aplikasi yang mengelola pendaftaran aplikasi oleh pengembang dan hubungan pemetaan antara aplikasi dan perangkat. Fungsi pemetaan di sini menyediakan daftar aplikasi untuk perangkat yang sesuai. Nah, ini ada gambar arsitektur platform M2M yang diusulkan. Bisa dilihat sendiri. Next. Selanjutnya ada end-to-end user platform. Yang pertama itu ada Telkomsel yang menyediakan layanan M2M untuk bisnis di Indonesia. M2M atau machine to machine yang dikembangkan Telkomsel ini didukung oleh Telkomsel M2M Control Center dan Telkomsel M2M Application Platform. Telkomsel M2M Control Center ini memudahkan perusahaan untuk menjalankan, mengelola, dan memonitor connected device yang dimiliki. Sedangkan Telkomsel M2M Application Platform memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan device, mengimplementasikan, dan mengelola device serta informasi dari connected device berbasis cloud. Sehingga pelaku usaha dapat memantau apa yang terjadi di lapangan tanpa harus datang ke tempat tersebut. Adapun target pelayanan M2M Telkomsel adalah sistem integrator atau SI dan pelanggan enterprise dengan fokus pada 3 industri vertikal, yaitu industri otomotif, layanan keuangan, serta perusahaan yang menyediakan layanan utilitas. Yang kedua itu ada Indosat yang menyediakan layanan M2M untuk sektor migas. Indosat bekerja sama dengan Pointrek dan Inmarsat. Dengan dukungan dari SKK Migas, membuat sebuah inovasi baru dengan memberikan sosialisasi terkait teknologi machine to machine atau M2M hybrid dengan konteks operasional hulu migas. Teknologi ini diklaim mampu memberikan efisiensi, keamanan, dan optimalisasi operasi hulu migas dengan menghubungkan mesin, sensor, perangkat, kapal pengangkut, serta aset migas lainnya ke pusat kendali atau ke pusat pengolahan data sehingga analisis tingkat efisiensi, efektivitas, dan keamanan dapat tercapai dengan cara yang lebih baik. Dengan adanya teknologi M2M hybrid ini dinyatakan bahwa data-data penting kondisi operasional migas di lapangan bisa dikirim secara langsung dari kapal, pipa tangki, platform, pompa angguk, dan sensor-sensor yang ada di lapangan secara otomatis. Lalu ada M2M Application Platform. Yang pertama itu ada Device-Wise M2M. Device-Wise M2M Application Platform dari ILS Technology adalah platform cloud siap pakai dan terkemuka di dunia untuk menghubungkan sistem TI perusahaan ke perangkat dan mesin tempat bisnis bergantung. Mudah untuk diterapkan ke perangkat apapun tanpa perlu pemrograman atau pengembangan yang rumit selama berbulan-bulan. Device-Wise juga menawarkan keamanan tak tertandingi untuk melindungi data perusahaan dan pelanggan serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Platform aplikasi Device-Wise M2M memungkinkan Anda mengumpulkan data dari perangkat apapun dan mengintegrasikan langsung ke sistem TI perusahaan atau ke dashboard kostum berbasis cloud.
Yang kedua ada Axeda Corporation. Axeda Corporation merupakan penyedia perangkat lunak dan layanan berbasis cloud terkemuka yang mampu menghubungkan, membangun, dan mengelola solusi Internet of Things atau IoT, serta menerapkan mesin-to-mesin atau M2M yang inovatif. Axeda Machine Cloud digunakan untuk mengubah mesin data menjadi informasi yang berguna, membangun dan menjalankan aplikasi IoT yang inovatif, dan mengoptimalkan proses bisnis dengan mengintegrasikan mesin data. Selanjutnya ada M2M Access Platform, itu ada eSIM yang ditanamkan ke dalam perangkat M2M pada saat peralatan atau mesin masih dalam proses fabrikasi. Aktivasi eSIM akan dilakukan secara jarak jauh dengan profil berlangganan M2M yang dipilih di operator lokal yang dipilih, di mana perangkat akan digunakan. Peralatan atau mesin yang telah tertanam eSIM dapat dikirim ke lokasi pelanggan M2M di seluruh dunia dan siap untuk dites, dan langsung dapat menggunakan paket berlangganan di negara tujuan. Paket berlangganan koneksi dapat diubah atau dimodifikasi secara jauh setiap kali peralatan atau mesin berpindah dari satu negara ke negara lain. Teknologi eSIM memungkinkan pelanggan M2M multinasional meringkas integrasi antara bagian produksi peralatan dengan SIM card, cukup dengan satu SIM card tunggal karena mampu beroperasi dalam koneksi jaringan seluler dimanapun di penjuru dunia tanpa perlu mengganti SIM card. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coy,